교수님이라면 제가 진범인지 아닌지 아시. Setelah Taeju bertemu dengan si pembunuh berantai yang bernama Lee Yong-woo ini, tentu saja dia tidak mengakui perbuatannya. Dia mengatakan bukan dialah pelakunya dan seharusnya Taeju bisa melihat gitu kan. Tetapi di sini Taeju tidak menjawab apapun. Bahkan di sini Taeju mengatakan seharusnya kamu mengakui perbuatanmu, apalagi masa kadaluarsa dari kasusmu udah selesai. Tetapi si Lee ini tuh tetap dengan pendiriannya dengan mengatakan dia tidak melakukan hal itu. Setelah itu Taejo bangun dan akan pergi, lalu Taejo mengatakan dia akan kembali minggu depan. 싶었다. 강태주. Muak dengan tingkah laku Jak Sacha, akhirnya Taejo menembakkan beberapa tembakan, untungnya nggak kena. Bisa kita lihat Jak Sacha langsung marah, dia langsung emosi. Dan Taejo mengatakan itu hanya bercanda seperti apa yang kamu lakukan beberapa waktu lalu. Dan Jak Sacha pun hanya bisa terdiam. Sesampainya di kantor kepolisian, terlihat di sini orang yang salah tangkap tadi langsung berterima kasih kepada Taejo karena sudah berhasil membebaskan dirinya, dan Taejo berpesan agar dia bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Singkat waktu, terlihat di sini si jaksa senior juga sudah melakukan konferensi pers. Dia mengatakan kemungkinan besar ini adalah pembunuhan berantai karena metodenya sama gitu kan. Dan kenapa polisi baru tahu ini pembunuhan berantai? Karena sebelumnya si pembunuhan ini tuh memiliki metode yang lain. Oleh karena itulah mereka nggak asal bilang ini tuh sama pelakunya. Dan itu langsung ditonton oleh Jak Sacha beserta kawan-kawannya. Singkat waktu setelah selesai konferensi pers, terlihat di sini si Jak Sacha ini tuh pengen berbicara gitu kan dengan seniornya, tetapi si senior bilang dia agak sibuk, lain kali aja. Dan di sini Jak Sacha mulai merasa kayak dipermainkan atau terlalu direndahkan gitu. Mentang-mentang si seniornya ini tuh lagi naik daun. Kita kembali lagi guys kepada adiknya Taejo yang bernama Sun Young. Usut punya usut, ternyata dia adalah seorang guru di SD. Dan gak lama dari situ, tiba-tiba muncullah si Kim Bom ini. Oh, ternyata guys, mereka ini tuh adalah sepasang kekasih yang saat itu langsung makan malam. Dan gak basa-basi, Kim Bom langsung mengatakan apakah Sun Young mau menjadi istrinya, hidup bersamanya. Mendengar hal itu, Sun Young pun hanya bisa tersenyum dan sepertinya dia mau guys. 당장 결정하라는 거 아니야. Jak Sacha yang lagi bete akhirnya minumlah bersama teman lamanya. Dia juga sempat menceritakan Taejo dan si temannya ini takut karena Taejo udah jadi polisi dan bisa dibilang ini kayaknya pembuli Taejo di masa lalu juga deh guys. Tetapi Jak Sacha menegaskan mereka harus mencari kelemahan Taejo seperti dulu. Singkat waktu kembali lagi ke pihak kepolisian. Taejo mengatakan bahwa kita harus mencari korban yang selamat dalam aksi penculikan ataupun permekaosan gitu kan. Karena bisa aja dia itu adalah korbannya si pembunuh berantai tetapi selamat. Dan akhirnya pihak kepolisian pun mulai mencari siapa aja orang yang sempat melaporkan penculikan. 우리 엄마 단단히 마음에 드셨나 보네. 그러게. Sun Young akhirnya pergi ke rumah Kim Bom. Dia langsung memperkenalkan dirinya sebagai calon istri dan terlihat di sini si ibu meminta agar tanggal pernikahan ditetapkan karena biasanya dari pihak perempuan. Setelah itu Kim Bom pun langsung mengantar Sun Young pulang. Singkat waktu terlihat di sini Sun Young mampir dulu ke kantor untuk memberi beberapa barang si kakak seperti pakaian dalam dan lain-lain karena dia udah lama banget nggak balik rumah. Dan akhirnya di sini Taejo dihampiri oleh salah satu polisi perempuan. Dia mengatakan ada seorang yang pernah diculik tetapi dia nggak melaporkan karena ada salah satu alasan gitu kan. Oleh karena itulah mereka ini tuh nggak tahu dia itu ada kasus penculikan. Singkat waktu mereka pun langsung ke rumah si wanita ini. Wanita ini dengan takut mengurung dirinya di dalam rumah. Dia mengatakan dia tidak mau berkomentar apapun saking ketakutannya gitu guys. Setelah Taejo membujuk dan dia mengatakan bahwa kamu ini tuh beruntung mbak karena orang lain udah pada mati gitu kan. Dan mengetahui korban lainnya udah pada meninggal, akhirnya wanita ini pun mau membuka pintu. Dia mengatakan pada malam hari itu dia baru saja pulang dari kencan buta dan pulangnya itu agak malam. Singkat waktu dia berjalanlah di tempat yang emang sunyi gitu guys. Dan gak lama dari situ tiba-tiba ada seseorang yang sudah membukanya dari belakang. Ditambah dia juga sempat melihat ada orang-orangan sawah. Dan di sini akhirnya si mbak itu dibawa ke semak-semak hampir dilecehkan gitu kan. Tapi untungnya si mbaknya itu nggak pakai stocking. Si pria atau pembunuh berantai ini ngomong, stocking kamu di mana?
Mbak ini bilang ada di dalam tas. Akhirnya si pembunuh tadi ke tas dulu dan disinilah kesempatan si Mbak tadi untuk kabur dan dia berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Dan kenapa alasannya nggak pengen melapor? Karena seluruh tasnya udah hilang guys, KTP-nya ada di dalam tas itu dan si Mbak ini tuh takut si pembunuhnya datang dan melanjutkan aksinya kembali. 일을 겪으셨어요. 다른 피해자들처럼. 근데 어떻게 신고를 해? 그럼 잡으면 제일 먼저 Kim Bom dihampiri rekannya Putri. Dia mengatakan ingin mengambil pesanan buku atas nama Putri. Singkat waktu di sisi lain, Tejo juga pergi ke TKP di mana dia mencoba membayangkan apa yang terjadi pada malam hari itu. Dan ternyata si Tejo menganggap si orang ini tuh sengaja bersembunyi di dahan-dahan dan jika udah ketahuan korbannya, dia pura-pura jadi orang sawah. Kembali lagi guys kepada rekannya Putri, dia mengatakan kepada Kim Bom bahwa Kim Bom harus mengenang namanya si teman karena dia sangat kagum gitu kan dengan si Kim Bom ini. Dan Kim Bom pun hanya tersenyum. Dia mengatakan aku akan selalu ingat. Di sisi lain, Sonyong kedatangan si Jak Sacha ini. Jak Sacha bilang, kamu Sonyong ya, adiknya Tejo kan? Sonyong bilang iya, tetapi dia nggak kenal siapa si Jak Sacha ini. Dan setelah itu Sonyong pun pamit pergi. Singkat waktu di luar, rekan Sonyong bernama Pak Guru Putra ini ngomong, emang bapak tahu siapa Sonyong? Oh tahu, itu teman adik kelasku dulu. 그래 맞아. 나도 몰라. 진짜. Dan ternyata di luar sedang ada demo, terlihat kondisi yang begitu chaos, bahkan pihak kepolisian gak segan-segan memukul para pendemo, dan itu disaksikan oleh Tejo. Tejo merasa agak terdoktrin lagi gitu kan, bagaimana polisi memukul mahasiswa, dan dia merasa dirinya gitu waktu pas dibully sama si Jak Sacha. Tejo pada saat itu juga sempat menolong beberapa mahasiswa yang kabur, dan terlihat si rekan marah besar kepada Tejo karena bisa-bisanya dibiarin pergi. Dan ya guys, usut punya usut, yang mengirim semua pasukan di kepolisian Tejo untuk turun demo adalah si Jak Sacha, dan Tejo bener-bener udah muak banget dengan tingkah si Jak Sacha ini. Malam harinya, Tejo mengetahui bahwa Kim Bom ada tadi siang di tempat demo dan dia memperingati Kim Bom agar tidak pergi lagi ke tempat demo seperti itu. Keesokan harinya Tejo langsung mengadakan rapat. Dia mengatakan bahwa saat ini mereka harus memancing si psikopat untuk keluar dengan cara apa? Ya, memancing di mana para polwan ini akan berjalan seolah-olah warga sipil dan nanti pasti si psikopat akan keluar lalu menyergapnya dan disinilah pihak kepolisian mulai beraksi. Kim Bom lagi menunggu Sonyong pulang kerja, tetapi betapa terkejutnya Kim Bom melihat Sonyong sudah ada di mobil bersama si Guru Putra ini. Dan usut punya usut, ternyata Kim Bom masih menunggu kehadiran Sonyong, di telepon gak dijawab dan dia curiga mereka ini tuh ada main belakang gitu kan. Di sisi lain, si Kim Bom ini tuh gak sengaja melihat ada barang yang tertinggal di toko bukunya dan dia melihat ada lukisan si manusia sawah, tetapi anehnya sambil tersenyum gitu guys. 그럼 오늘 Karena ada beberapa polwan yang terluka, mau nggak mau akhirnya mereka harus memanggil Mbak Jiwon ini tuh sebagai pemancing dan Jiwon pun mau gitu kan. Lalu Tejo awalnya sempat menolak dan Tejo mengatakan jika kamu melihat ada orang-orang sawah dan sangat mencurigakan maka segera kabur. Dan Mbak Jiwon pun iya-iya aja. Di sisi lain Sunyong akhirnya pulang bersama si Guru Putra ini. Di perjalanan ya mereka masih santai aja gitu kan sampai si Guru Putra menyolek lah masa lalu si Sunyong. Putra mengatakan bahwa aku tahu ibumu tuh adalah pecular gitu, tapi bagaimana dengan calon suamimu? Apakah dia tahu? Mendengar hal itu tentu saja Sunyong gak nyaman dan dia meminta agar segera diturunkan. Tetapi si Putra menolak dan inilah yang terjadi. 우리 작은 아버지 누군지 몰라? 인정하고 찬세워요. Lelah karena tidak ada mangsanya yang keluar, akhirnya psikopat ini memutuskan untuk pulang. Tetapi di tengah perjalanan, dia berpas-pasan dengan seorang wanita dan ini adalah kesempatan emasnya. Singkat waktu, si wanita sudah berhasil disekap. Di sisi lain, Tejo juga sudah menjalankan misinya di tempat yang sama dan Mbak Jiwo juga sudah berpura-pura untuk melakukan perjalanan pulang. Dan dia pun menyadari ada sesuatu yang aneh di balik
pohon jagung, yaitu adanya orang-orang sawah. Di sisi lain, Tejo juga mendengar adanya gonggongan anjing. Itu artinya psikopat ini bisa dibilang ada di sekitar itu. Kembali lagi kepada Mbak Jiwo, dia menyadari ini udah nggak beres. Akhirnya Mbak Jiwo pun kabur. Dan di sisi lain, Tejo berhasil menemukan si mbak-mbak yang sempat disekap tadi. 괜찮습니다. 지원아! Masih sempat dong mutuin psikopat itu. Dan akhirnya Mbak Jiwo pun ditemui dalam kondisi udah nggak sadarkan diri. Dia segera dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Tejo dibuat shock lagi mengetahui adiknya Sunyong sudah berada di rumah sakit juga dalam kondisi muka yang udah babak belur guys. Dan terlihat di sini Tejo bener-bener nggak habis pikir gitu kan. Singkat waktu terlihat di sini si jaksa senior dipanggil oleh jaksa Cha. Dia meminta agar ngobrol dulu empat mata. Dan terlihat di sini si jaksa Cha membawa senior ke salah satu tempat, dan betapa terkejutnya si jaksa senior melihat anaknya sudah babak belur dan dia sudah tahu itu adalah perbuatan si jaksa Cha. Demi merebut kasus si pembunuh berantai ke tangannya, dia sampai bisa melakukan hal sekotor itu guys. Mampus. Terlihat di sini Tejo sudah tahu ternyata Putra adalah dalangnya, dan Tejo pun langsung meluapkan emosinya. Singkat waktu akhirnya Tejo pun dipenjara guys. Para atasan juga marah kepada Tejo karena bisa-bisanya mukul Putra di depan wartawan gitu kan. Akhirnya heboh lah ini kasusnya. Tejo pun dipenjara. Dia minta untuk nelpon sebentar. Tetapi jaksa Cha tiba-tiba muncul. Tejo juga sempat minta tolong agar diberi telepon sebentar. Dan di sini Tejo menyadari bahwa semua masalah ini berawal dari si jaksa Cha. Dimana guys, si jaksa Cha ini tuh pasti membongkar masa lalu ibu Tejo kepada Putra. Dan akhirnya hal yang tidak bisa terelak pun terjadi. 열심히 네요, 이영호 씨. Di masa sekarang terlihat Tejo lagi-lagi berkunjung ke tempat si pembunuh berantai Lee, tetapi sayangnya dia telat karena alasan olahraga. Lalu Tejo pun meninggalkan ruangan saat Lee datang.